Assalamualaikum semuanya. Kasus kali ini terjadi di negara Jepang, tepatnya di prefektur Ibaraki. Seorang pria bernama Furio, usia 30 tahun, adalah seorang pekerja keras dan mandiri. Itu terlihat dari kehidupannya yang tidak mendapatkan privilege dari orang tuanya, tapi Furio dapat memiliki perkebunan stroberi yang cukup luas. Kepribadian itu memang biasa dimiliki oleh orang Jepang karena etos yang dimilikinya memang sudah terkenal di seluruh dunia. Mereka adalah pekerja keras. Dalam membangun usahanya itu, dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Akane, usia 25 tahun, berasal dari Kyoto, yang merantau ke prefektur Ibaraki untuk mencari pekerjaan. Jadi, pada saat itu di Kyoto sangat sulit mencari pekerjaan, terlebih dia seorang wanita. Tapi karena Akane sangat ingin membanggakan orang tuanya, maka ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di Ibaraki. Ia memilih Ibaraki karena di sana ia memiliki seorang sepupu yang sudah menikah. Jadi Akane berencana akan tinggal dengan sepupunya sementara. Tapi sesampainya di Ibaraki, ternyata mencari pekerjaan tidak mudah. Mulai dari melamar sebagai pelayan di kedai makan hingga toko sepatu, tapi itu sangat sulit. Ia selalu ditolak. Hingga pada suatu kesempatan, ia akhirnya diterima bekerja di perkebunan stroberi milik Furio. Jadi di lahan perkebunan itulah yang akhirnya mempertemukan Furio dan Akane. Hingga pada Juli 1997, mereka pun menikah. Dalam pernikahannya, mereka langsung dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Han. Ia adalah anak kecil yang gemuk dan lucu. Mereka sangat bersyukur karena dalam awal pernikahannya, mereka sudah langsung mendapatkan keturunan. Namun 1 tahun setelahnya, sepupu Akane menitipkan anaknya yang bernama Endo untuk menjadi anak angkat Akane. Hal itu dilakukan karena saat itu ekonomi sepupu Akane sangat buruk dan dia melahirkan anak kembar. Maka karena saat itu mengasuh 2 anak dianggap berat, maka 1 anak laki-laki diberikan kepada Akane. Akane dan Furio pun menerima anak itu yang bernama Endo. 2 tahun berikutnya, Akane melahirkan anak ketiga, seorang anak perempuan yang diberi nama Hana. Pada bulan Januari 2020, Furio yang berusia 53 tahun harus merasakan kepedihan karena istrinya Akane harus meninggal karena sebuah penyakit di usianya yang ke-48 tahun. Han, anak pertama yang saat itu berusia 23 tahun, bekerja di perusahaan pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company di Tokyo. Anak ketiga mereka yang bernama Hana juga menetap di Tokyo sebagai mahasiswi di Temple University dengan jurusan ekonomi. Jadi bisa dikatakan bahwa 2 anak dari Furio ini mengadopsi etos kerja sang ayah. Mereka tidak memilih untuk meneruskan perkebunan sang ayah yang sudah sukses. Mereka berusaha dengan kemampuan mereka sendiri. Berbeda dengan anak angkat keluarga Furio yang saat itu usianya 22 tahun. Dia malah hanya menganggur dan berfoya-foya dengan uang ayahnya. Ayahnya sebenarnya jengkel dengan sifat si Endo ini, tapi karena ia memang selalu dimanja oleh Akane istrinya saat masih hidup, maka Furio membiarkan hal itu. Kebiasaan memanjakan Endo keterusan sampai dewasa. Dia tidak ingin mencari pekerjaan lain. Dia selalu mengatakan bahwa ia hanya akan meneruskan pekerjaan ayahnya saja. Walaupun pada kenyataannya ia tidak membantu perkebunan ayahnya sama sekali. Han akan pulang ke rumah Furio sebulan sekali. Saat Han pulang, ia terkadang akan menasihati adik angkatnya itu untuk tidak malas-malasan dan tidak bermain game saja. Karena jika ayahnya nanti sudah meninggal, maka Endolah yang akan meneruskan perkebunan itu. Jadi bagaimana mungkin si Endo ini akan meneruskan pekerjaan sang ayah jika dia bahkan tidak pernah datang ke kebun itu? Tapi seperti yang sudah-sudah, setelah dinasehati, Endo akan mengatakan iya saja dan akan mengulangi kemalasannya saat Han kembali ke Tokyo. Lain halnya dengan Hana, ia memilih untuk tidak sering pulang ke rumah karena dia merasa lelah dengan sifat Endo yang seperti menghambur-hamburkan uang ayahnya. Bahkan si Hana ini sempat memergoki Endo membawa wanita ke rumahnya untuk melakukan kegiatan enak. Suatu hari, entah bagaimana, tiba-tiba Furio membawa seorang wanita cantik masuk ke rumahnya. Ia memperkenalkan wanita itu pada Endo. Furio mengatakan bahwa wanita itu bernama Sayaka, usia 33 tahun.
Sayaka adalah istri Furio. Pernikahan itu terjadi diam-diam pada 1 hari yang lalu. Jadi ternyata setelah meninggalnya Akane, Furio ini mencari istri baru. Dan si Sayaka ini juga adalah salah seorang pekerja di kebunnya. Dalam perkenalan singkat, mereka pun menikah. Furio juga mengatakan bahwa ia telah mengabari Han dan Hana lewat telepon dan mereka tidak protes. Karena walaupun ayahnya sudah tidak muda lagi, tapi seorang laki-laki harus memiliki pasangan yang akan merawatnya di masa tua. Jadi disetujuilah ibu baru itu. Sayaka adalah wanita yang lugu. Ia hidup dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Dalam perkenalan itu, nampaknya Endo tertarik dengan ibu barunya itu. Ia merasa bahwa ayahnya kurang cocok dengan istri barunya. Ayahnya sudah terlalu tua. Dalam pernikahan mereka, ternyata Sayaka yang terlihat lugu ini akan berubah menjadi ganas saat mendapat foreplay yang hebat dari Furio. Namun sayang, keganasan itu tidak disambut baik oleh Furio. Ayam jantan Furio yang sudah letoy tidak bisa mengimbangi Sayaka. Furio selalu selesai lebih dulu. Bukan hanya cepat keluar, dalam melakukan hubungan enak itu, Furio hanya bisa melakukannya dalam seminggu sekali. Karena memang prioritas Furio ini sebenarnya adalah bukan tentang hubungan di ranjang kasur saja, melainkan komunikasi yang menyenangkan, saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hubungan enak adalah yang nomor 2 atau 3. Tapi berbeda dengan Sayaka, di usianya yang baru menikah di usia 33 tahun, membuat dia memiliki banyak fantasi enak yang ingin ia wujudkan, yang tidak ia dapatkan dari Furio. Hingga pada suatu hari, Sayaka memutuskan untuk membeli boneka ayam jantan pemuas diri. Dalam proses melakukan pemuasan diri itu, Sayaka selalu sendiri saat Furio berada untuk mengecek tanaman stroberinya. Jadi Furio tidak tahu bahwa istrinya membeli mainan itu. Saat melakukan pemuasan diri, ternyata Sayaka tidak menyadari bahwa ada seorang pria di rumah itu yang selalu mengintip setiap hal yang dilakukan Sayaka, seperti mandi, memasak, melakukan hubungan enak, dan juga melakukan pemuasan diri. Maka setelah pemuasan itu selesai, Sayaka keluar dari kamar untuk membersihkan badan. Dan saat membuka pintu, ternyata di sana berdiri seorang pengintip tersebut yang adalah anak angkat Furio, yaitu Endo. Sayaka terdiam, tidak bisa berkata apapun. Dan beberapa detik kemudian, Endo pun melahap Sayaka. Awalnya, Sayaka berusaha melawan, namun karena keganasan Endo nampak seperti harimau yang menerjang mangsanya, maka Sayaka pun luluh, dan dia pun juga menikmatinya. Kegiatan enak itu terus terjadi berulang-ulang hingga pada suatu hari di mana pada hari itu menjadi saat yang apes bagi Endo dan Sayaka. Pada April tahun 2020 malam, Furio mengatakan pada Sayaka agar besok Sayaka datang ke lahan perkebunannya karena akan ada media TV lokal yang akan meliput ke sana. Hal itu sangat penting bagi Furio, karena dengan begitu, mungkin saja sebuah perusahaan swasta akan mau melakukan kerjasama. Namun keesokan harinya, saat liputan itu dilaksanakan, rupanya Sayaka tidak kunjung datang, bahkan sampai liputan itu selesai. Furio menyangka mungkin istrinya lupa. Setelah liputan itu selesai, Furio langsung bergegas ke rumahnya untuk mengomeli istrinya. Bisa-bisanya dia tidak datang dalam momen sepenting ini. Namun setelah sampai di rumah, ia melihat keanehan. Semua jendela dan gorden tertutup. Itu aneh, karena istrinya tidak kemana-mana. Dan anaknya Endo biasanya hanya akan menghabiskan waktunya bermain game di kamarnya. Furio berjalan untuk mengecek, namun pintunya terkunci. Sebelum Furio memanggil seseorang, ia mengintip dari jendela terlebih dahulu. Tapi ternyata di sana terlihat ada sedikit adegan enak dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak terlalu jelas. Dengan pikiran yang campur aduk, Furio pun mengendap-endap berjalan memutar ke samping rumah dan mengintip dari lubang ventilasi, di mana dari sana view-nya akan lebih jelas. Dan betapa kagetnya, ternyata istrinya Sayaka sedang kuda-kudaan dengan Endo. Berusaha untuk tetap tenang, Furio lalu mengeluarkan ponselnya dan merekam kejadian gila tersebut. Furio tidak melabrak keduanya.
karena di dalam hatinya sekarang hanya tersisa kekecewaan. Ia tidak akan memaafkan hal itu dan akan melaporkan kegiatan tercela itu ke kantor kepolisian prefektur Ibaraki. Setelah melaporkannya, tidak lama kemudian 3 petugas polisi mendatangi rumah Furio. Lalu mereka membawa Sayaka dan Endo untuk diinterogasi. Dalam pengakuannya, Endo mengatakan bahwa Furio adalah ayah yang tidak adil. Karena mentang-mentang ia adalah anak angkat, Endo tidak pernah diberi kehidupan secara layak seperti anak-anak kandungnya. Anak-anaknya diberikan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang bagus, sedangkan ia hanya disuruh untuk membersihkan rumah dan bekerja di perkebunannya. Maka karena itulah kehilafan antara dia dan istri ayahnya pun terjadi. Karena ia marah pada sang ayah dan ia tidak menganggap Sayaka sebagai ibu. Namun semua kesaksian itu dibantah oleh Han dan Hana yang mengatakan bahwa Endolah yang malas dan tidak mau bekerja. Bahkan ayah dan mendiang ibunya lebih memanjakan Endo dari kecil ketimbang Hana dan Han. Di kantor kepolisian, Furio tidak banyak berbicara. Biarkan bukti rekaman itu saja yang membuktikan semuanya. Dengan kesaksian mereka, bukti rekaman, dan pengakuan terdakwa, Endo divonis 4 tahun, sementara Sayaka divonis 2 tahun 9 bulan kurungan penjara. Keduanya harus melalui semua hukuman itu tanpa ada kemungkinan pengurangan hukuman. Setelah vonis itu dijatuhkan, Furio lalu menceraikan Sayaka, sedangkan Endo dilepaskan status kekeluargaannya dari keluarga Furio. Sebagai informasi tambahan, ayah asli Endo sudah meninggal pada tahun 2018, sedangkan ibu Endo juga telah meninggal saat Endo di dalam penjara, dan saudara kandung Endo juga tidak diketahui kabar keberadaannya. Maka bisa dipastikan, saat Endo keluar dari penjara, ia akan menjadi tuna sosial dan tidak memiliki siapapun, terkecuali jika Endo kembali dan menikah dengan Sayaka. Itulah salah satu kasus tabu yang terjadi di negara Jepang. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.